Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang analisis sensitivitas perubahan koefisien fungsi tujuan. Kami beranggotakan Gaitsa Amani Mursianto dengan NIM 41, Verina Ardianti Majid dengan NIM 73, Cindy Hoirunisa dengan NIM 83, Nina Nurtiana dengan NIM 03, dan Nadifa Zafira dengan NIM 111. Koefisien fungsi tujuan adalah koefisien fungsi tujuan mengandung arti kontribusi masing-masing produk atau variabel keputusan terhadap tujuan maksimisasi atau minimisasi. Perubahan koefisien fungsi tujuan merupakan perubahan yang terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan pada koefisien yang merupakan kontribusi dari setiap satuan kegiatan terhadap tujuan. Terdapat dua perubahan koefisien fungsi tujuan, yaitu variabel basis dan non-basis. Nah, di sini saya akan membahas perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Kasus ini terjadi karena adanya perubahan baik pada kontribusi keuntungan maupun pada kontribusi ongkos dari kegiatan yang direpresentasikan oleh variabel non-basis. Nah, contoh kasusnya itu maksimumkan Z 12X1 plus 18X2 ditambah 15X3 dengan batasan 4X1 ditambah 6X2 ditambah 5X3 kurang dari sama dengan 480, 2X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 360, dan 3X1 ditambah 8X2 ditambah 6X3 kurang dari sama dengan 580. Kemudian itu diubah ke bentuk baku menjadi Z dikurang 12X1 dikurang 18X2 dikurang 15X3 sama dengan 0. Dan dengan batasan 4X1 ditambah 6X2 ditambah 5X3 ditambah X1 sama dengan 480 dan seterusnya. Lalu setelah dilakukan iterasi, didapatkan tabel optimal seperti pada gambar. Lalu, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel keputusan non-basis adalah X3. Artinya X3 tidak diproduksi karena tidak cukup ekonomis dengan keuntungan sebesar 15. Apabila C3 diturunkan berapapun, X3 tetap tidak ekonomis untuk diproduksi, yang berarti batas bawah C3 sama dengan minus tahingga. Sebaliknya, jika C tidak dinaikkan sampai jumlah tertentu, ada kemungkinan X3 cukup ekonomis untuk diproduksi. Dengan kita akan menggunakan rumus C3 nilai baru sama dengan CB yang merupakan koefisien fungsi tujuan variabel basis dikali Y3 yang merupakan variabel dual dari variabel slack dikurang C3 yang merupakan koefisien pada fungsi tujuan dengan CB sama dengan 12, 18, dan 0. Lalu akan terbentuk perhitungan seperti gambar tersebut. Dengan syarat tabel optimal tetap optimal jika C3 yang merupakan nilai baru lebih besar sama dengan 0, lalu 15 minus C3 lebih besar sama dengan 0, dan C3 kurang dari sama dengan 15. Jadi range C3 adalah C3 lebih besar sama dengan minus tahingga dan C3 kurang dari sama dengan 15. Dapat disimpulkan bahwa selama C3 lebih besar sama dengan minus tahingga dan C3 kurang dari sama dengan 15, solusi optimal tidak berubah, yang berarti X3 tidak ekonomis untuk diproduksi. X3 akan layak diproduksi jika C3 di luar range tersebut atau jika C3 dinaikkan menjadi lebih dari 15. Berikutnya, saya akan membahas mengenai perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Mengubah koefisien fungsi tujuan variabel basis artinya mengubah CBV sehingga beberapa koefisien pada baris 0 dari tabel optimal akan berubah.
Untuk menentukan range perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu CJ yang menunjukkan nilai baru sama dengan CB, lalu YJ yang merupakan variabel dual dari variabel slack dikurangin CJ. Syarat tabel optimal tetap optimal jika CJ nilai baru lebih besar sama dengan 0. Lalu dari rumus tersebut saya mengambil contoh kasus maksimumkan Z sama dengan 200x1 ditambah 160x2 dengan batasan 30x1 kurang dari sama dengan 1500, lalu 40x1 ditambah 20x2 kurang dari sama dengan 2500, dan 20x1 ditambah 25x2 kurang dari sama dengan 2000. Berikut merupakan penyelesaiannya, yaitu bentuk implisit, fungsi tujuan, dan bentuk persamaan fungsi batasan. Persoalan di atas adalah sebagai berikut. Fungsi tujuan menjadi Z minus 200x1 minus 160x2 sama dengan 0. Lalu batasannya menjadi 30x1 plus slack 1 sama dengan 1500, lalu 40x1 plus 20x2 plus slack 2 sama dengan 2500, dan 20x1 plus 25x2 plus slack 3 sama dengan 2000. Lalu dari beberapa iterasi terbentuklah tabel optimal seperti pada gambar berikut. Berdasarkan tabel optimal di atas, dapat diketahui bahwa variabel basisnya adalah X1, X2, dan X1. Sedangkan variabel non-basisnya adalah selain dari X1, X2, dan S1, atau X2 dan X3. Koefisien fungsi tujuan variabel basis adalah C1, C2, dan C3. Akibat perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, perlu dianalisis seberapa besar koefisien C1 dan C2 dapat berubah atau dinaikkan dan diturunkan tanpa mempengaruhi solusi optimal. Sedangkan C3 tidak perlu dianalisis karena C3 adalah koefisien fungsi tujuan variabel S1 yang besarnya dapat dipastikan 0. Lalu berikut kita akan mencari pembuktian dari range C1. Jadi, range C1 adalah C1 lebih besar sama dengan 128 dan C1 kurang dari sama dengan 320. Maka tabel tetap optimal. Berarti nilai X1 dan X2 tetap, dan sebaliknya jika C1 kurang dari 128 dan C1 lebih besar dari 320, tabel tidak optimal lagi, berarti nilai X1 dan X2 berubah. Pada batas atas dan batas bawah range akan terjadi multiple optimal solution. Lalu kita bisa mencari penyelesaiannya seperti pada gambar di samping, yaitu menggunakan C4 yang merupakan nilai baru sama dengan CB dikali Y4 nilai baru dikurang C4. Dengan CB, C1, 160, dan 0. Lalu Y4 yang seperti pada gambar berikut dan C4 sama dengan 0, lalu terbentuklah nilai dari C4 dengan syarat tabel tetap optimal jika C4 lebih besar sama dengan 0. Lalu lanjut dengan nilai C5 baru yang masih menggunakan rumus Pi yang sama dan CB yang sama. Lalu dengan syarat yang juga tetap optimal jika C5 nilai baru lebih besar sama dengan 0. Lalu dari perkalian tersebut terbuktilah bahwa C1 lebih besar sama dengan 128 dan C1 kurang dari sama dengan 320. Iya. Lalu berikutnya kita akan melanjutkan range C2. Jadi range C2 adalah C2 lebih besar sama dengan 100
dan C2 kurang dari sama dengan 250, yang berarti C2 tetap optimal karena nilai X1 dan X2 tetap. Dan sebaliknya jika C2 kurang dari 100 atau C2 lebih besar dari 250, tabel tidak optimal lagi, yang berarti nilai X1 dan X2 berubah. Pada batas atas dan batas bawah, range akan terjadi multiple optimal solution sama seperti pada penjelasan range C1. Dan pada gambar berikut, kita akan mencari pembuktian dari range C2. Nah, masih dengan menggunakan rumus yang sama, tapi dengan CB yang berbeda, yaitu 200, C2, dan 0. Dan syaratnya juga tetap sama, yaitu C4 lebih besar sama dengan 0, dan C5 lebih besar sama dengan 0. Lalu, dari hasil perkalian yang ada, akan terbukti hasilnya, yaitu C2 kurang dari sama dengan 250 dan C2 lebih besar sama dengan 100. Lalu berikut soal latihan yang bisa kalian kerjakan, yaitu memaksimalkan Z sama dengan 60X1 plus 30X2 plus 20X3 dengan batasan 8X1 plus 6X2 plus X3 kurang dari sama dengan 48, lalu 4X1 plus 2X2 plus 1,5X3 kurang dari sama dengan 20, dan yang terakhir 2X1 plus 1,5X2 plus 0,5X3 kurang dari sama dengan 8. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.